そんなこと接する時間なんてご褒美みたいなもんだろ。金も Ingin nonton anime slice of life dengan cerita menarik yang santai dan menghibur? Berikut rekomendasi anime slice of life versi Mushroom Anime. その人に会って一言文句を言うために公務員になりました。 Anime slice of life yang pertama yaitu Yume Miru dan Shiwa Genjitsu Sugisha. Wataru Sajo adalah siswa SMA yang menyukai siswi sekelasnya bernama Natsukawa Aika. Karena itu Sajo selalu mendekati Aika kemanapun Aika berada. Suatu hari, Sajo sadar usahanya mendekati Aika adalah hal yang memalukan. Karena itu Sajo tak lagi mendekati Aika. なんだよ。いつもだったら「アイカ一緒に食べようぜ、今日の弁当もめっちゃ美味しそうじゃん」 Sajo yang berhenti mengejar Aika mulai menjalani keseharian SMA barunya. Waktu luang karena itu, membuatnya terlibat dengan siswi lain yang tanpa ia sadari membuatnya populer. 話の途中だったなら先に済ませてくれて構わない。いえ。 Di sisi lain, Aika yang tak lagi didekati Sajo mulai merasa kesepian. Walaupun teman sekelasnya yang lain kini menemani Aika, ia tetap merasa kehilangan karena terbiasa diikuti Sajo. Cerita dimulai di mana keduanya menjalani keseharian SMA terpisah yang membuat mereka lebih menyadari perasaan mereka masing-masing. Anime slice of life selanjutnya yaitu Blend S. Sakura no Miya Maika adalah gadis SMA imut yang berkeinginan kuliah di luar negeri. Untuk itu, ia mengumpulkan biaya dengan mencari pekerjaan. Namun karena Maika memiliki mata sadis yang menyeramkan, sulit baginya untuk mendapat pekerjaan. 隣駅ですし、こうなれば走って行きましょう。 Suatu hari, Maika yang habis ditolak dari lamaran kerjanya, berkaca di luar suatu kafe sambil mengeluh akan penampilannya. Hal itu ternyata disaksikan oleh pegawai kafe yang membuat mereka penasaran. Manajer kafe yang melihat Maika, menghampirinya dan mengatakan menyukainya. お付き合い前提でうちで働きませんか。そうじゃないでしょ。 Manajer itu ternyata menawarkan pekerjaan sebagai pelayan di tempat itu. Maika yang memang butuh pekerjaan, mengiyakannya dan dimulailah cerita Maika beserta rekan kerjanya di kafe itu. Anime slice of life selanjutnya yaitu Servant X Service. Yamagami Lucy adalah seorang gadis yang baru bekerja sebagai pegawai di instansi pelayanan publik. Alasan ia memilih bekerja di sana karena ia ingin balas dendam pada pegawai yang mengesahkan namanya dulu karena namanya yang terlalu panjang. じゃあ昼休み行こう、ルーシー。 Bersama pegawai baru lainnya bernama Miyoshi Saya, seorang gadis dewasa namun pemalu dan Hasebe Yutaka, seorang pemuda pemalas namun jenius, mereka bertiga mulai bekerja sebagai pegawai baru. 略された。ドン引きされるわ、笑われるわ、略されるわ。 Masalah yang Lucy hadapi ialah beradaptasi dengan pekerjaannya melayani permintaan dan keluhan tamu. Namun dengan semangatnya bekerja, dan bantuan rekan serta senior tempatnya bekerja, membuatnya dapat menjalani kehidupannya sebagai pegawai negeri. Anime slice of life selanjutnya yaitu Girlies Number. Karasuma Chitosei adalah seorang gadis yang berambisi menjadi pengisi suara terkenal di industri anime. Meskipun penuh semangat, Chitosei adalah gadis pemalas yang terlalu percaya diri. 大体こんなんでキャラの動きがわかるわけないじゃん。 Chitosei bergabung dengan agensi yang dijalankan abangnya yang bernama Gojo. Walau demikian, Gojo selalu pesimis pada Chitosei dan selalu menasehatinya. ということは私も人気キャス。Suatu ketika, Chitosei dipilih menjadi salah satu pengisi suara untuk karakter utama dalam suatu anime. Di sana ia bekerja dengan Momoka dan Kazuha yang merupakan pengisi suara populer. ナンバーワンプロデュース烏丸千歳です。
よろしくお願いします。 Chitose yang beranggapan bahwa ia telah selevel dengan pengisi suara populer, membuat ia lupa diri yang akhirnya membuat performanya buruk. Karena hal itu, membuat Chitose depresi yang kemudian menyadarkan dirinya akan kemampuannya. Berkaca dari kesalahannya, Chitose akhirnya berusaha keras demi ambisinya menjadi pengisi suara anime terkenal. Anime slice of life selanjutnya yaitu Shirobako. Anime ini menceritakan 5 sahabat dari klub animasi SMA yang berimpian bekerja di industri animasi. Cerita ini berfokus pada Aoi Miyamori, seorang gadis yang bekerja sebagai asisten produksi di suatu perusahaan animasi. Perjalanan Miyamori dimulai ketika anime yang berjudul Exodus, anime di mana ia dan 4 sahabatnya berkontribusi, dirilis untuk musim pertamanya. Untuk itu Miyamori berusaha keras demi perusahaan dan juga impiannya dan 4 sahabatnya. Tantangan awal dimulai di mana Miyamori menangani masalah rekan produksinya bernama Taro di mana ia dan ilustratornya terlambat menyelesaikan pekerjaannya. 俺の言うこと間違ってる？ Untuk mengatasi hal itu, Miyamori, Taro dan Honda selaku manajer produksi, meminta Seigawa, ilustrator yang ditangani Miyamori untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. 上がると思います。 直撃してせっつけよ。爪が甘いんだよな。 ミンチ。 Keseharian Miyamori dalam bekerja yang penuh tantangan inilah yang nantinya membuat dirinya bisa bertemu lagi dengan teman-teman SMA-nya untuk mewujudkan impian mereka. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Dukung kami dengan memberikan like, komen dan subscribe.